Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Fadil Wardoyo dengan nomor induk mahasiswa 20323298. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai integrasi Islam dan hubungan internasional dalam mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Tanpa berbicara lebih lanjut, mari kita langsung masuk ke materi pembahasan. Integrasi nilai-nilai Islam. Saya mengutip Quran Surat Al-Hajj ayat 70 untuk mengawali presentasi pada kali ini, yakni, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan bumi. Hal ini berkaitan dengan Islam, integrasi nilai-nilai Islam, dan HI yang bisa kita simpulkan menjadi Islamisasi HI. Islam pada dasarnya adalah agama yang syamil atau universal dalam mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan, mulai dari aspek politik, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan Islam diturunkan oleh Allah sebagai guidebook kepada umat manusia yang termaktub dalam sumber pedoman utama kita, yakni Al-Quran dan Hadis. Namun, patut disayangkan bahwasanya universalitas Islam ini belum sepenuhnya diaplikasikan oleh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terlebih dalam hal disiplin ilmu, yang dalam pembahasan kali ini adalah hubungan internasional. Universalitas Islam dalam menjadi rujukan umat Islam sejatinya merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi para ilmuwan muslim untuk mengembangkan nilai-nilai Islam dalam kajian-kajian HI, namun belum terlaksana sebagaimana mestinya, baik dalam eksakta seperti sosial inovatif, bermoral, dan bermanfaat. Berlanjut, kita membahas mengenai Islam dan HI. Para cendekiawan Islam era klasik maupun pertengahan telah memberikan begitu banyak kontribusi besar bagi perkembangan ilmu politik dan HI. Bahkan sebelum disiplin ilmu HI itu ada di dunia ini. Sebut saja Imam Hanafi yang mendeskripsikan negara dalam 3 pembahasan, yakni Darul Islam yang masyarakatnya didominasi oleh umat Islam dan menjalankan kebijakan yang sejalan dengan hukum-hukum Islam. Lalu ada Darul Harbi yang isinya adalah mengenai sebuah wilayah yang cenderung bertentangan dengan Islam. Dan terakhir ada Darul Ahdi yang mana adalah kawasan yang sudah bersepakat dengan Darul Islam, sehingga walaupun tidak beragama Islam, tapi tidak terjadi peperangan. Hal ini juga dibagi-bagi dalam beberapa tipologi yang cukup menyeramkan bagi dunia barat, seperti dalam politik luar negeri yang dijelaskan oleh John P. Lovell yang sebenarnya tidak jauh berbeda, bahwa ada empat komponen tipologi, yaitu konfrontasi, akomodasi, kepemimpinan, dan konkordan. Lalu ada penjelasan dari Al-Mawardi yang menghadirkan prinsip-prinsip dalam bernegara. Al-Mawardi sendiri merupakan ilmuwan muslim, cendekiawan muslim yang cukup berjasa di jasanya bahkan sampai di era sekarang. Lalu ada Abdul Hamid Abu Sulaiman dengan karyanya Towards an Islamic Theory of International Relations yang membahas mengenai teori-teori Islam dalam HI. Hal ini membuktikan bahwasannya Islam memiliki peran yang sangat esensial dalam perkembangan ilmu politik, terutama ilmu HI. Dengan bukti bahwa banyaknya kajian-kajian yang membahas HI dalam perspektif Islam. Namun, sangat disesalkan bahwa sebagian besar justru membahas bagaimana Islam mempengaruhi suatu negara, bukan dari negara dan influence dari Islam itu sendiri. Kita berlanjut ke bagian 2. Hal ini juga Islamisasi dalam HI, berarti bahwa kita harus memahami Islam itu sendiri. Dan untuk memahami Islam dalam HI, kita harus mengetahui apa itu Islam, bagaimana pandangan Islam, bagaimana Islam bersikap, dan lain sebagainya. Dan hal ini dijelaskan melalui teori konstruktivisme.
Sebab teori konstruktivis ini dapat melihat Islam dan HI dari berbagai banyak faktor, seperti identitas, norma, dan budaya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa Islam berbeda dalam memandang hubungan antar negara. Islam memiliki sudut pandang baru dalam melihat dunia. Islam juga memiliki sumber sendiri dalam melihat HI, yaitu dari Al-Quran, yang merupakan sumber segala ilmu, hadis, dan ijtihad. Dalam pandangannya, bisa dikatakan bahwasanya Islam memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini juga sedikit bertentangan dengan realisme, yang berarti bahwa pandangan antara konstruktivis dan realisme itu sedikit berbeda dalam Islam. Kaum realis tuh memandang dunia ini tuh akan damai jika dua pihak atau antar negara itu mempunyai kekuatan yang sama. Hal ini berbeda dengan Islam. Islam memandang bahwa Islam dapat menjadi penengah untuk pandangan tersebut. Dunia bisa damai karena Islam datang sebagai penengah. Maka dari itu, perspektif Islam dalam hal ini memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam membentuk persepsi di masyarakat dan menciptakan kedamaian di dunia ini. Kemudian kita sudah berada pada akhir pembahasan bahwa kesimpulan dari integrasi Islam dan hubungan internasional adalah keterjaminan lurusnya ilmu yang berbalut dengan integrasi Islam tergambarkan dari sabda Rasulullah SAW. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah atau Al-Quran, dan sunnahku hadis riwayat Imam Malik. Hal ini berarti bahwasanya sebagai umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber dari ilmu pengetahuan yang kita gunakan untuk menangkap fenomena di sekitar kita. Dan hal ini sedikit berbeda dengan keilmuan Barat yang menganggap bahwa pendekatan positivistik cenderung mengabaikan sumber-sumber yang dianggap tidak ilmiah untuk mendominasi. Maka dari itu, tak jarang terjadi gesekan dalam memahami dua wahyu ini dengan apa yang diyakini oleh Barat. Dan meskipun begitu, Islam juga tetap memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk teori-teori dan perspektif-perspektif yang ada di era sekarang dalam bidang hubungan internasional. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai integrasi Islam dan hubungan internasional. Semoga dapat diambil manfaatnya dengan baik oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.